Motivasi dan inspirasi bersama Rizka WS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Rizka WS. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah apa yang harus kita lakukan setelah menulis buku. Oke, sebelumnya jangan lupa bagi yang belum like dan komen subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Baik teman-teman, setelah kita menulis buku, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan naskahnya, sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan satu buku. Selamat. Kalau Anda menonton video ini berarti saya doakan sudah selesai dalam tahap menulis bukunya, sehingga memikirkan langkah apa sih selanjutnya. Nah, teman-teman jangan lupa, jangan buru-buru langsung dikirimkan ke penerbit ya, karena teman-teman perlu melakukan self-editing. Jadi langkah yang harus dilakukan teman-teman adalah self-editing, di mana penulis tersebut ya, di mana kita sebagai penulis adalah pengkoreksi utama, dan yang utama, yang pertama mengoreksi naskah kita sebelum orang lain. Jadi kita koreksi dulu. Kita sebagai penulis, kita juga sebagai korektor atas naskah kita sendiri. Jadi ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab kita ya, self-editing itu. Nah, self-editing sendiri itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama yaitu self-editing bagian kuantitas atau jumlah, kemudian self-editing bagian kualitas. Oke, akan saya jelaskan yang pertama dulu. Self-editing kuantitas menurut jumlah. Mohon maaf ya, agak berisik beberapa kendaraan. Oke, self-editing kuantitas halaman. Misalnya, kita setelah menulis buku, kita sudah mentargetkan akan mengirimkan ke sebuah penerbit A misalnya. Dan penerbit tersebut ya memiliki aturan jika maksimal 100 halaman. Akan tetapi teman-teman, ternyata naskah kita melebihi 100 halaman. Maka dari itu self-editing kuantitas ini perlu kita lakukan supaya memenuhi standar atau aturan penerbit tersebut. Kita pangkas bagian-bagian yang kurang penting, kita pangkas kalimat-kalimat yang bertele-tele, kita pangkas halamannya dan lain sebagainya, itu supaya halamannya tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh penerbit tersebut, teman-teman. Baik, tadi yang pertama adalah apa? Self-editing kuantitas atau jumlah halaman yang ditentukan. Ini bukan hanya novel atau buku apa ya, ini termasuk misalnya kita mau mengirimkan naskah ke media online, misalnya cerpen maksimal 5 halaman, ternyata halaman kita ada 7, jadi kan lebih. Bagaimana kita harus memangkas halamannya supaya menjadi 5. Nah, itu adalah self-editing bagian kuantitas ya. Nah, ini yang kedua, ini juga berhubungan dengan yang pertama tadi. Ada kuantitas, ada kualitas, teman-teman. Yang perlu kita perbaiki dari segi kualitas ya. Dari segi kualitas, tentunya ada banyak sekali hal, kita baca ulang naskahnya. Dari segi kualitas, yaitu tokoh, penokohan, atau idenya misalnya, atau konfliknya kurang menggelitik, kita bisa menambahi bumbu-bumbu, memoles drama di adegan A, B, kita bisa memperbaiki bahasa, kita bisa memperbaiki tokoh penokohan, setting, alurnya, ada alur plot hole, ada alur yang misalnya jomplang, tidak nyambung, ini bisa kita perbaiki dulu dari segi kualitas. Nah, ada lagi tahap terakhir nih ya, setelah kualitas, kuantitas kita perbagi sedemikian rupa, kita perlu melakukan proofreading, yaitu tahap terakhir dari self-editing ya, dimana yang kita perhatikan di sini adalah ejaan, bahasa, tanda baca, dan lain sebagainya, itu sebagai proses akhir dari self-editing tersebut. Oke teman-teman, sebenarnya gini ya, naskah yang baik atau tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah menyelesaikan naskah, itu teman-teman telah melakukan hal yang baik. Naskah itu naskah yang baik sebetulnya. Akan tetapi sekali lagi, jangan buru-buru mengirimkan ke sebuah penerbit jika tidak mau mengalami beberapa kali penolakan. Jadi kita perlu belajar ya, kita perlu belajar dari penulis-penulis terdahulu, pembelajaran kenapa sih kok ada naskah yang sudah kita kira bagus tapi tetap ditolak penerbit. Ya mungkin saja kita masih kurang ketat
sempat melakukan editing teman-teman. Kita masih kurang ketat dalam mengoreksi kalimat kita. Mungkin saja bagi kita bagus, tapi bagi pembaca mungkin kalimat kita itu terlalu berbelit-belit, belibet, bahasa kita itu kurang nampol begitu, atau konflik kita terlalu datar. Kita perlu belajar dari sisi itu juga, seperti itu. Nah, sebenarnya ada banyak sekali proses-proses editing nih teman-teman. Kalau tadi pembagian self editing itu ada segi kualitas, kuantitas, kemudian ada tahap proofreading. Nah, sekarang proses editing itu bagaimana sih? Kita itu harus bagaimana kalau mau mengedit? Yang pertama, teman-teman bisa mengeprint naskah tersebut. Jadi ada kalanya itu penulis lebih mudah mengoreksi jika naskahnya itu berupa print out teman-teman, tidak di layar naskah, tidak di layar komputer, di layar laptop, atau tidak di layar handphone. Jadi di print ya, jadi harus telaten di print, kemudian dibaca seakan-akan membaca buku. Nah, nanti dicoret tuh mana yang salah. Oh, misalnya ini yang salah, distabiloi, dikasih catatan, dikasih panah ke sana ke sini. Ya. Biasanya kesalahan yang berupa print out tadi bisa lebih terbaca daripada kesalahan-kesalahan yang dilihat lewat komputer atau laptop atau handphone. Biasanya seperti itu, kebanyakan seperti itu ya. Jadi mata lebih jeli melihat kesalahan tulisan yang sudah di print teman-teman. Nah, kemudian itu cara yang pertama tadi, bisa di print dulu. Kemudian ada cara yang kedua lagi, cara self editing. Bagaimana sih? Kita bisa mengendapkan tulisan kita beberapa hari. Misalnya setelah naskah itu selesai, kita endapkan. Bagaimana sih maksudnya? Diendapkan itu dibiarkan dahulu. Kita taruh sejenak naskah itu. Jangan diutak-utak lagi, jangan dibuka lagi sampai beberapa hari, sampai otak kita fresh. Ketika sudah fresh, kita buka kembali naskah itu untuk menemukan ya kesalahan-kesalahan. Biasanya lebih jeli. Kalau naskah habis diendapkan itu biasanya kita lebih fresh untuk mengoreksi kembali, kita lebih jeli untuk meneliti titik-titik mana sih kekurangan untuk naskah kita. Nah, seperti itu teman-teman. Yang pertama tadi kita print, kemudian yang kedua kita bisa mengendapkan naskah ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga kita bisa mengoreksi langsung di komputer maupun handphone kita ya, atau di laptop kita. Jadi langsung ketika ada kesalahan langsung kita perbaiki di situ. Tidak perlu kita print. Misalnya tidak perlu kita endapkan. Meskipun sebenarnya mengendapkan naskah itu sangat penting. Jadi langsung kita koreksi saat itu juga di depan layar komputer, kita ketik pembenarannya langsung jadi. Ada yang seperti itu, jadi tak perlu di print atau tak perlu diendapkan. Nah, ini teman-teman lebih cocok cara yang mana nih? Ya, yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Ini ada lagi cara yang lebih ekstrim teman-teman ya. Cara yang lebih ekstrim. Jadi teman-teman bisa mengetik ulang bagian mana yang sekiranya tadi banyak sekali kesalahannya, diketik ulang, diperbaiki lagi, dipoles lagi secara nyaris total ya, dengan mengetik ulang. Jadi kerja dua kali. Atau ada lagi cara mengedit yang lebih ekstrim, yaitu naskah tadi ditinggal, kita mengetik ulang. Itu sangat ekstrim ya. Ini apabila kalau sudah terlalu banyak kesalahan di naskah tersebut sehingga kita bingung mengoreksi mulai dari mana karena terlalu banyak. Dan kita sebagai penulis mungkin merasa lebih mudah jika menulis ulang. Jadi idenya sama, tokohnya sama, ceritanya misalnya sama, tapi kita ketik ulang, kita buat hal yang baru dan meninggalkan yang tadi yang lama. Meskipun intinya sama ya, tapi kita menulis ulang. Itu adalah edit yang ekstrim. Teman-teman tinggal pilih nih. Mau mengedit yang di print, mau mengedit yang diendapkan, mau mengedit langsung lewat komputer, semuanya sah-sah ya. Atau mengedit secara ekstrim dengan cara mengetik ulang kesalahan-kesalahannya, mengetik bagian-bagian yang tadi dirasa kurang, atau mengetik kembali naskah baru dan itu ditinggalkan teman-teman. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.